Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah suatu tempat. Langsung aja, dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul Pangalengan. Pangalengan adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung. Pangalengan terletak 40 km di selatan kota Bandung atau sekitar 29 km dari ibu kota Kabupaten Bandung. Pangalengan terkenal akan beberapa objek wisata, juga dikenal sebagai daerah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Terdapat beberapa perkebunan teh dan kina yang dikelola oleh PT PN. Pangalengan juga merupakan daerah penghasil susu sapi dan peternakan dan pengolahan susu sapi di daerah Pangalengan dikelola oleh Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan atau KPBS Pangalengan. Wilayah ini dibagi menjadi 13 desa diantaranya Banjarsari, Lamajang, Margaluyu, Marga Mekar, Marga Mukti, Marga Mulya, Pangalengan, Pulau Sari, Sukaluyu, Sukamanah, Tribakti Mulya, Wanasuka, dan Warnasari. Rupanya, nama Pangalengan sudah tersohor sejak zaman kolonial, tepatnya pada pertengahan abad ke-19. Rizky Wiryawan dalam bukunya Pesona Sejarah Bandung, Perkebunan di Priangan, menulis bahwa Pangalengan sejak dibuka menjadi lahan pembibitan tanaman kina, sudah menjadi tempat pelesiran favorit para menir Belanda. Terletak di ketinggian 1410 meter di atas permukaan laut, Pangalengan sudah dimanfaatkan sebagai perkebunan kopi dan kina sejak zaman VOC tahun 1800-an. Sejak itu, Pangalengan kemudian mulai berkembang sebagai sentra perkebunan sekaligus tempat niis atau beristirahat para petinggi Belanda karena cuacanya yang dianggap sama dengan Eropa. Mengenai asal-usulnya, Rizky menyebut arti Pangalengan konon merujuk kepada kebahagiaan Bupati Bandung kala itu setelah melihat keberhasilan penanaman kopi dengan cara memeluk seorang camat setempat. Nah, dari kata memeluk atau dalam bahasa Sunda disebut ngaleng, kata Pangalengan berasal. Beda lagi dengan penjelasan Her Suganda, menyadur buku Rizky menulis bahwa Her Suganda pada tahun 2014 menyebut Pangalengan merujuk kepada usaha pengemasan kopi zaman VOC. Dengan demikian, kata Pangalengan berasal dari suku kata kaleng yang diberi awalan pa dan akhiran an. Rizky juga turut menyelipkan sebuah cerita rakyat mengenai Pangalengan. Salah satunya mengenai legenda Mbah Kebon. Cerita itu ia kutip dari bukunya yang merupakan kisah dari seorang warga Pangalengan bernama Jeje Sacapraja. Cerita itu diklaim dituturkan seseorang bernama Pak Endi pada tahun 2013 yang disebut sebagai cucunya Mbah Kebon. Dalam buku tersebut, Mbah Kebon dikisahkan sebagai pemilik kebun di Pangalengan yang memiliki kekuatan istimewa. Mbah Kebon pernah berhasil menjebak seekor babi hutan dengan cara bertarung dari malam hingga pagi hari. Di lain waktu, Mbah Kebon juga pernah mencegah terjadinya longsor hanya dengan cara menanam ranting-ranting pohon di tanah. Praktik inilah yang kemudian dipercaya orang tua zaman dulu di Pangalengan sebagai cara tolak bala. Terlepas dari itu semua, Pangalengan kini menjadi destinasi wisata yang kerap diburu setiap akhir pekan. Ada beberapa tempat wisata di Pangalengan yang mungkin bisa kalian kunjungi. Salah satunya yaitu ada cagar budaya seperti Kampung Adat Cikondang, Imah Hideng, Goong Kromong, Makam Boska, Batu Gantung, Makam Keramat Cikondang, dan Gua Belanda di Gunung Tilu.
Selain itu, ada juga perkebunan teh dan kina, seperti perkebunan teh dan kina Malabar, Nimo Highland, wisata Wayang Windu Panenjoan, perkebunan teh dan kina Kertamanah, perkebunan teh Purbasari, perkebunan teh Pasir Junghun, perkebunan teh dan kina Pasir Malang, perkebunan teh Cukul, dan masih banyak lainnya. Ada juga danau seperti Situ Cileunca, Situ Cipanunjang, Situ Gede Pangalengan, Situ Cicoledas, Situ Kanceh, Situ Cukul, dan Situ Datar. Buat kalian yang juga mungkin ingin berendam, ada pemandian air panas seperti pemandian air panas Cibolang, pemandian air panas Tirta Kamelia, dan pemandian air panas Tirta Bidadari. Cagar alamnya ada cagar alam Gunung Tilu dan cagar alam Malabar, serta masih banyak tempat pariwisata lainnya di Pangalengan. Pada bulan Juni 1934, sebuah perayaan spesial untuk Tuan W.G. Jongkin Konik diselenggarakan di Kertamanah. Banyak karangan bunga serta bingkisan yang diterima oleh panitia perayaan di Kertamanah. Saking spesialnya perayaan ini, banyak artikel koran Belanda yang merekam peristiwa ini. Lalu, siapakah Tuan Jongkin ini? Pada tanggal 22 Juni 1884, Willem Gerard Jongkin Konik dan kakaknya yang bernama Gerrit Jan Jongkin Konik datang ke Hindia Belanda untuk pertama kalinya. Tujuan mereka ialah mencari peruntungan di bidang perkebunan. Perlu diketahui bahwa Willem dan Gerrit pada saat itu berumur 18 dan 24 tahun. Karir Willem diawali sebagai pegawai perkebunan tembakau di Sumatera. Pada awalnya, dia bekerja di perkebunan Belawan. Lambat laun karena kerja keras dan ketekunannya, ia berhasil menjadi seorang administratur perkebunan tembakau di Delhi pada tahun 1889. Setelah 15 tahun berkarir di Sumatera, Tuan Willem pindah ke perkebunan di Jawa. Perkebunan pertama yang disinggahinya berlokasi di Lampegan. Lalu, dia pindah ke Kertamanah dan menjadi administratur perkebunan pada tanggal 1 April 1904. Selama di Kertamanah, fokus Tuan Willem lebih ke arah budidaya kina. Metode pengolahan tanah, pemilihan benih, dan penanggulangan penyakit kina menjadi fokusnya. Salah satu penelitian yang dilakukan Tuan Willem tentang penyakit kina diterbitkan di koran De Preanger Bode edisi Juli 1913. Berkat metode-metode itulah perkebunan Kertamanah dan Willem Jongkin Konik dikenal di Jawa. Hal itu terlihat dengan banyaknya undangan sebagai pembicara yang diterima oleh Tuan Willem. Salah satunya, undangan Tentoonstelling te Semarang yang menempatkan dirinya di seksi agrikultur dan hortikultura. Hingga pada tahun 1934, Willem Gerald Jongkin Konik dianugerahi Ridder in the Orde van Oranje Nassau berkat jasa dan kiprahnya selama 50 tahun di budidaya kina. Penganugerahan itu dirayakan di Kertamanah. Banyak koran Belanda yang merekam peristiwa ini. Sayangnya, jejak langkah Tuan Willem di bidang budidaya kina berhenti sejak pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Bahkan, kehidupan Tuan Willem pun berhenti saat dirinya berada di kamp interniran 7 Ambarawa. Dia meninggal di sana pada tanggal 23 Januari 1945. Oke teman-teman, itulah sejarah tentang Pangalengan yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!